Hai semua, apakah kalian mengetahui mengenai lingkungan? Lingkungan merupakan suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas, yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempati, terutama manusia, yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Manusia, makhluk hidup lainnya. Pencemaran lingkungan merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain ke lingkungan sehingga menyebabkan perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam. Terjadinya pencemaran lingkungan menyebabkan kualitas lingkungan menjadi turun sampai ke tingkat tertentu sehingga lingkungan kurang atau tidak dapat berfungsi seperti semula. Apa saja jenis-jenis pencemaran itu? Pencemaran dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran air. Selanjutnya, kita akan membahas satu persatu mengenai penyebab, dampak, dan juga pencegahan dari pencemaran lingkungan itu sendiri. Kita akan membahas mengenai pencemaran tanah. Penyebab dari pencemaran tanah itu beragam. Yang pertama yaitu limbah pertanian. Limbah pertanian terjadi pada penggunaan pestisida dan juga pupuk kimia. Yang kedua yaitu limbah industri. Limbah industri yang dibuang sembarangan ke tanah tanpa pengelolaan yang memadai dapat mencemari tanah dengan bahan kimia berbahaya seperti logam berat, minyak, dan bahan kimia organik. Selanjutnya yaitu yang ketiga limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga seperti sampah rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik, seperti plastik, kaca, dan kaleng. Yang keempat yaitu kebakaran dan penggundulan hutan. Kebakaran hutan dapat menghasilkan abu dan asap yang mengandung polutan berbahaya yang dapat mencemari tanah. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu pertambangan. Aktivitas pertambangan dapat mencemari tanah dengan debu, limbah tambang, dan bahan kimia berbahaya lainnya. Dampak dari pencemaran tanah itu beragam, salah satunya kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem sendiri merupakan pencemaran tanah dapat merusak ekosistem dan membunuh mikroorganisme yang bermanfaat bagi kesuburan tanah. Selanjutnya yaitu ada kontaminasi air tanah. Yang dimaksud dari kontaminasi air tanah yaitu tanah yang tercemar menjadi tidak subur dan tidak dapat mendukung pertumbuhan tanaman dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu perubahan kualitas tanah. Pencemaran tanah dapat mencemari air tanah yang merupakan sumber air minum bagi manusia. Yang terakhir adalah gangguan kesehatan. Konsumsi air dan makanan yang tercemar oleh tanah yang tercemar dapat menyebabkan bagian gangguan kesehatan seperti kanker, penyakit pernapasan, dan penyakit pencernaan. Kita dapat melakukan pencegahan terhadap pencemaran tanah, seperti revegetasi hutan. Revegetasi hutan dapat membantu mencegah erosi tanah dan menjaga kualitas tanah. Selanjutnya ada pengurangan sampah. Pengurangan sampah dan daur ulang dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tanah. Berikutnya yaitu kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat merupakan sesuatu yang penting untuk melakukan pencegahan terhadap pencemaran tanah. Dan yang terakhir adalah pengelolaan limbah. Pengelolaan limbah seperti limbah rumah tangga, limbah industri, dan limbah pertanian jika dilakukan dengan baik akan mengurangi terjadinya pencemaran tanah. Setelah kita melakukan pembahasan mengenai pencemaran tanah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran udara. Penyebab dari pencemaran udara itu sangat beragam. Yang pertama itu adalah pembakaran. Pembakaran sendiri terjadi pada pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selain itu, pembakaran terjadi pada pembakaran sampah. Berikutnya yaitu yang kedua, penggunaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor mengeluarkan emisi gas buang yang mengandung polutan berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan juga partikel debu halus. Selanjutnya yaitu yang ketiga adalah aktivitas industri. Industri manufaktur dan pembangkit listrik mengeluarkan emisi polutan udara seperti sulfur dioksida,
partikel debu halus, dan senyawa organik volatil. Yang keempat, pembakaran sampah. Seperti yang dijelaskan tadi, salah satu pembakaran selain pembakaran fosil yaitu pembakaran sampah. Yang terakhir yaitu kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian seperti penggunaan pupuk kimia dan pestisida seperti pengelolaan ternak dapat mengakibatkan emisi polutan seperti amonia, metana, dan partikel debu halus. Dari penyebab pencemaran udara terdapat dampak yang ditimbulkan, yaitu gangguan kesehatan. Pencemaran udara dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti penyakit pernapasan, asma, bronkitis, penyakit jantung, kanker, paru-paru, dan juga stroke. Selanjutnya yaitu ada penurunan kualitas udara. Pencemaran udara dapat menurunkan kualitas udara sehingga membuat orang sulit bernapas dan dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Berikutnya yaitu pemanasan global dan juga perubahan iklim. Pencemaran udara, terutama emisi gas rumah kaca, merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global dan juga perubahan iklim, yang dapat membawa perubahan dan dampak negatif bagi planet bumi dan juga manusia. Dan yang terakhir terdapat hujan asam. Pencemaran udara dapat menyebabkan hujan asam yang dapat merusak hutan, tanaman, dan juga bangunan. Kita dapat melakukan pencegahan terhadap pencemaran udara. Salah satunya yaitu penggunaan energi terbarukan, seperti mengganti penggunaan bahan bakar fosil dengan energi terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air. Dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan polutan udara lainnya. Selain itu, ada penggunaan transportasi umum atau transportasi ramah lingkungan. Mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum atau transportasi ramah lingkungan seperti sepeda, ojek online, dan kendaraan listrik dapat membantu mengurangi emisi polutan udara dari kendaraan bermotor. Berikutnya yaitu pengelolaan sampah yang tepat. Pengelolaan sampah yang tepat seperti daur ulang dan pengomposan dapat membuat mengurangi pembakaran sampah dan emisi polutan udara. Dan yang terakhir adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat sangat penting untuk mencegah pencemaran udara itu sendiri. Yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai pencemaran air. Penyebab dari pencemaran air yang pertama yaitu limbah industri. Pengelolaan limbah industri dan pembuangan limbah industri yang tidak tepat akan mengakibatkan pencemaran air. Yang kedua yaitu limbah pertanian. Penggunaan pestisida dan juga bahan kimia akan mengakibatkan pencemaran air. Yang ketiga yaitu limbah rumah tangga. Penggunaan deterjen yang dilakukan secara terus-menerus akan mengakibatkan pencemaran air. Yang keempat yaitu pembuangan sampah sembarangan. Sering terjadi pembuangan sampah dilakukan melalui sungai yang mengakibatkan pencemaran air itu sendiri. Yang kelima yaitu pertambangan. Aktivitas pertambangan dapat mengakibatkan pencemaran air melalui pembuangan limbah pertambangan itu sendiri. Dapat dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran air, yaitu kerusakan ekosistem. Ekosistem akan rusak akibat pencemaran air. Yang selanjutnya yaitu gangguan kesehatan. Seiring berjalannya waktu, kesehatan akan terganggu seperti terjadinya gatal-gatal dan penyakit kulit lainnya. Yang ketiga yaitu kehilangan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati akan hilang seiring berjalannya waktu karena kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu keracunan. Keracunan akan dapat terjadi karena pencemaran air. Air akan tercemar dan terjadinya keracunan pada manusia dan juga keanekaragaman hayati lainnya. Kita dapat melakukan pencegahan pencemaran air dengan cara pengelolaan limbah dengan benar. Industri dan rumah tangga harus memastikan bahwa limbah mereka diolah dengan dibuang dengan benar sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan hal itu, pencemaran air dapat seiring berjalannya waktu berkurang. Yang kedua yaitu kesadaran akan masyarakat. Kesadaran akan masyarakat
itu sangat penting terhadap pencegahan pencemaran air. Dengan kesadaran masyarakat, pencemaran air akan berkurang. Yang ketiga yaitu meningkatnya infrastruktur air bersih. Investasi dalam infrastruktur pengelolaan air bersih dan sanitasi yang memadai sangat penting untuk memastikan pasokan air bersih yang aman dan penyediaan fasilitas sanitasi yang layak. Dari semua pencemaran lingkungan yang terjadi, terdapat dampak seperti bencana alam yang ditimbulkan, yaitu gunung meletus, banjir dan tsunami, kekeringan dan kebakaran hutan, badai dan angin topan, serta tanah longsor.